Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan Mas DU kali ini membawa berita duka ya, dari pengacara senior Bapak Alvin Lim ya, yang dikabarkan meninggal dunia pada hari ini 5 Januari 2024 ya. Dan hal itu sudah terkonfirmasi di beberapa akun medsos. Ada ucapan bela sungkawa dari Pak John LBF, ada juga dari Pratiwi Novianti ya, yang selama ini pernah berseberangan dengan beliau ya. Dan dalam video ini Mas DU juga mau mengajak kita untuk mengenang hal yang baik ya dari Bapak Alvin Lim. Memang ini ada kaitannya juga dengan kasus donasi Agus ya, yang kemarin ya netizen sempat mengira ini sudah memasuki babak akhir, sudah selesai, tapi sebenarnya nyatanya ya belum selesai guys ya, karena kemarin rencananya uang donasi tersebut disumbangkan ke korban bencana alam di NTT, tetapi pengacara Agus, Farhad Abbas, melakukan ini ya, bantahan atau melakukan counter ya terhadap pernyataan tersebut. Dan beliau mengklaim, Farhad Abbas ya, itu bahwa tidak akan ada yang berani ya menyalurkan ke NTT, dan orang penerimanya pun nggak bakalan berani menerima ya. Selengkapnya seperti apa ya dari konflik donasi Agus yang ternyata belum terselesaikan, dan kabar duka dari Alvin Lim ya. Kita ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Kita nonton videonya guys ya. Kita mulai dulu dari bagaimana perselisihan donasi ini ternyata belum berujung ya. Ya, kita mulai dari sini yuk. Ya. Ini awalnya ya. Lagi kan mau ada ini juga sidang ya di tanggal 8. Ya, ini nantinya seperti apa nih Bang? Nggak apa-apa. Ya, dari saya sudah bicara sama pihak donatur yang mewakili 530 sekian. Saya sudah minta gugatannya ditarik saja supaya uang segera bisa dilokasikan ke bencana alam di NTT. Nanti kalau donatur dari 537 sekian itu dan plus sisanya yang jumlahnya hampir 8.000 ada yang berkeberatan, saya sangat membuka statement bahwa silakan datang ke saya pribadi. Saya tidak rekam, saya tidak publikasikan, saya akan berikan uang yang kalian sumbangkan didonasi lewat podcast saya kembalikan dengan membawa bukti apalagi namanya transfer dan KTP. Sudah cukup. Bang, kenapa mungkin Parat bertanya kenapa Abang masih ikut campur ya? Maaf sedikit mengalami mungkin. Kenapa nggak cuci tangan aja gitu? Saya bisa cuci tangan, tapi kalau saya cuci tangan berarti saya tidak bertanggung jawab. Uang donasi ini datang dari tempat saya. Ya saya minta dari pihak Gary, Novi, siapa Agus, Farhad, semua ya manusia ini. Kalian jangan cuma lihat diri kalian dengan kepentingan kalian. Saya juga punya di sini tanggung jawab. Uang itu datang dari penonton saya, kredibilitas saya dipertanyakan. Saya bikin podcast untuk bantu orang, sampai akhirnya jadi polemik seperti ini. Makanya di podcast saya sedih, karena akhirnya perkara ini menjadi melebar kemana-mana. Saya anggap ya, ini bukan salah Novi, Gary, bukan salah Farhad, Agus, bukan salah kalian semua, salah saya. Dari awal saya nggak bersikap tegas, dan hari ini saya mau bersikap itu. Apa ini rasa capeknya Bang Densu artinya apa? Lagi kan mau ada. Ya, barusan kita dengar ya pernyataan dari Denny Sumargo yang menyatakan uang donasi akan diserahkan ke NTT, dan barangkali ada donatur yang tidak setuju bisa datang ke Denny Sumargo begitu ya. Dan beliau pun dengan sikap satria ya, ini bukan salah siapa-siapa, ini salah saya begitu ya bilangnya ya. Oke, tetapi hal ini tidak berjalan mulus karena tim hukum dari Agus ya, Farhad Abbas, ini memberikan counter ya seperti ini, kita dengarkan ya. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Denny, saya bilang apa benar, dia katakan benar akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas gitu. Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi
Apakah sudah dipertimbangkan? Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Jadi apapun keterangan atau keputusan daripada Novi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan, kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani menerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Dan sebagai catatan, ini di luar masalah ini ya, kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memalsukan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana, ya. Ini bukan main-main, karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Novi. Walaupun bukan saya lawyernya, nanti akan melaporkan orang-orang tersebut dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Deni. Baik ya, jadi kemarin netizen mengira hal ini bakalan selesai ya, sudah meski babak akhir ya. Tapi poin dari dua video tadi, Mas DU mau menunjukkan bahwa permasalahan donasi ini masih jauh dari kata selesai ya. Meskipun sudah ada rencana diserahkan ke NTT, kita tahu bersama tanggapannya dari tim kuasa hukum Agus ya. Jadi masih jauh dari kata selesai ya. Sementara itu di tengah-tengah masih rumitnya ya penyelesaian kisruh donasi ini, kabar duka datang ya dari pengacara senior yang sebelumnya juga masih terkait dengan kasus ini ya guys ya, yaitu dari Bapak Alvin Lim yang hari ini dikabarkan meninggal dunia. Kita sendiri ya, saya pribadi Mas DU mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga ya, dan mengajak untuk netizen mengenang ya yang baik-baiknya. Dan beliau merupakan, menurut saya pribadi, merupakan pengacara yang sangat berani ya, sangat berani ya Pak Alvin Lim. Oke, kita lihat ya beberapa ucapan bela sungkawa ya, bahkan dari Novi juga ya. Jadi hal menarik juga, sebelum beliau meninggal, beliau mencabut laporan untuk Novi ya. Jadi ya ini merupakan akhir yang indah ya antara hubungan antara Alvin Lim dan Novi ya. Memang antara Agus, Farhad Abbas, Denny Sumargo, Novi ini masih belum selesai, tapi khusus untuk Bapak Alvin Lim ini merupakan ya akhir yang ini ya, mengharukan juga ya. Kita bisa lihat videonya ya, yuk kita tonton bersama.
Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, mohon maaf mungkin beberapa hari terakhir ini saya tidak banyak melakukan podcast ya teman-teman, dan tidak banyak melakukan kegiatan. Yang ingin konsultasi kepada saya harus di reschedule karena kesehatan saya sekali lagi menurun. Jadi gagal ginjal itu tidak seperti yang orang pikir ya teman-teman. Banyak yang berpikir, yang penting cuci darah aja, kalau udah cuci darah pasti sehat. Enggak teman-teman ya, kenyataannya nggak begitu. Jadi yang terjadi pada saya ini, saya udah 3-4 kali ini terakhir cuci darah. Setiap kali cuci darah ini badan saya gemetar teman-teman ya. Badan saya gemetar, demam, suhu saya naik tinggi 39,5, bahkan hampir ke 40 teman-teman ya. Jadi badan itu sudah nggak enak dan susah sekali untuk saya berdiri. Jadi untuk berdiri aja susah, untuk jalan itu susah teman-teman ya. Jadi kalau mereka bilang cuci darah aja, kalau cuci darah udah pasti sehat, enggak teman-teman ya. Setiap orang itu berbeda-beda simptomnya. Saya lihat di situ ya, terutama kepada saya sendiri. Kadang saya juga jadi susah buang air besar teman-teman, perut saya kembung, saya jadi nggak nafsu makan teman-teman ya. Jadi yang biasa saya makan bisa 4 kali, bisa nambah berkali-kali, saya bisa nambah porsi besar. Ini saya makan setengah porsi aja nggak habis teman-teman ya. Dan yang biasanya saya suka banget daging ayam, telur, protein saya biasa suka di situ teman-teman ya. Tapi ini nggak tahu kenapa di mulut tuh terasa nggak enak ya. Jadi ketika saya makan ini pengennya muntah teman-teman ya. Jadi kalau saya sudah muntah tentu jadi nggak nafsu makan ya. Terus nafas juga agak susah, buang riak, keluarnya darah teman-teman ya. Jadi kalau orang bilang cuci darah udah pasti sembuh, kalau itu yang penting cuci darah aja, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Saya sudah cuci darah tapi nggak menambah kesehatan saya itu ya. Jadi tetap kondisi kesehatan saya malah menurun ya. Jadi saya beberapa hari terakhir ini ketemu dokter-dokter lain ya, konsul, ambil second opinion teman-teman ya. Yang tadinya di Hermina, saya juga minta saran dokter di dokter tempat lain, yaitu di EMC, dan juga bahkan dokter dari Jepang ya teman-teman ya. Tapi belum ada solusi yang memberikan titik terang sih gitu loh ya. Ada yang dibilang stem cell, tapi stem cell itu ternyata setelah diinfokan untuk yang stadium 5 yang udah rusak itu susah gitu ya. Mungkin kalau masih stadium 3, stadium 2 itu masih bisa sembuh, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah yang stadium 5 itu, stem cell itu akan sangat sulit di situ teman-teman ya. Terlebih dari situ teman-teman, yang repot itu adalah membuat kita ini tidak bisa beraktivitas ya. Makanya teman-teman kalau lihat mungkin berat badan saya juga sudah turun drastis ya. Dari 96 dulu, sekarang ini udah 81, 82 teman-teman ya. Udah turun belasan kilo itu. Gak tahu kenapa. Juga muka saya juga selalu pucat di sini. Mungkin trombositnya atau HB-nya juga sering turun, sehingga saya harus lebih sering ditransfusi darah teman-teman ya. Jadi inilah efek dari gagal ginjal stadium 5 ya. Gagal ginjal stadium 5 itu udah penyakit terminal, penyakit stadium akhir teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipandang remeh. Dan kalau ada lawyer dan orang-orang kemarin yang bilang saya pura-pura sakit dengan gagal ginjal, ya orang itu orang bodoh ya. Kalau menurut saya, yang nggak ngerti kesehatan teman-teman ya. Mungkin dia ngertinya joget-joget, tapi kalau soal kesehatan dia nggak tahu, karena dia belum pernah ngalamin gagal ginjal teman-teman. Nanti kalau suatu saat dia ngalamin gagal ginjal, mungkin dia baru tahu gitu loh, simptom-simptom apa lagi. Jadi nggak bisa dibilang cuci darah terus sehat habis itu, enggak teman-teman ya. Banyak yang setelah cuci darah nggak berapa lama meninggal juga teman-teman ya, karena ada komplikasi lain ya.
meninggalnya bukan karena gagal ginjal, tapi penyakit lain itu yang menyerang teman-teman ya. Jadi saya juga berharap kepada masyarakat-masyarakat yang juga terkena penyakit gagal ginjal supaya tetap semangat ya. Walaupun saya pun gagal ginjal, tapi saya masih tetap semangat menjalankan hidup teman-teman. Dan sebisa mungkin kalau saya sehat, saya masih membantu masyarakat. Kayak kemarin waktu itu saya sakit-sakitan pun juga saya masih melakukan demo teman-teman ya. Tapi mungkin akan sangat sulit ke depannya kalau kondisi saya akan menjadi memburuk teman-teman ya. Mungkin saya pun belum tentu bisa lama-lama menjadi pengacara kalau kesehatan saya terus menurun teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon doanya, mohon supportnya kepada kami sekeluarga ya, kepada saya juga agar kesehatan saya bisa membaik. Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum. Ya, ini sebelum beliau meninggal dunia ya. Jadi pada saat mau melakukan pengobatan yang berikutnya ya, ini sudah cuci darah, cuman kondisinya juga seperti dijelaskan tadi ya, beliau kondisinya masih belum terlalu baik ya. Ya, kita lanjut. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini yang menarik ya guys ya, Tiba-tiba mau mencabut laporan terhadap Novi. cabut laporan Novi ya. Ada sebelumnya sudah ada pertemuan dengan beliau gitu atau seperti apa? Nggak ada sih, sampai sekarang saya belum pernah ketemu Novi, dan sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu kuasa hukumnya ya, baik Pak Herwanto, Pak Ricky Sitohang atau Josh Elkel, itu saya nggak pernah ketemu mereka gitu loh. Yang waktu di acara TV One aja tuh kalau nggak salah, sekali di situ. Nah sejak itu udah nggak pernah ketemu lagi. Cuma saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi ya. Maksudnya Kasihan ya. dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah, kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi, tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi, kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada, justru karena saya sama sekali tidak takut sama laporannya dia, makanya saya pikir buat apa saya nusuk gitu kan. Karena dia laporin polisi ke saya kan, saya defensif kan pakai perisai. Nah untuk saya serang dia kan, saya bikin laporan baru, itulah misalnya pedangnya lah, kasar ngomong kalau dalam berperang. Jadi pedang saya turunin, ya udah saya tinggal pakai perisai aja. Karena menurut saya laporan polisi dia nggak berbahaya dan nggak ada meritnya ya. Ini opini hukum saya di situ. Jadi kalau dia berpendapat bisa jalan, ya udah jalanin aja, nggak apa-apa. Ya ini ya. Hal yang cukup mengejutkan ya waktu itu ya. Beliau mencabut laporan untuk Novi ya. Ini selanjutnya ada juga nih. Gue cuma mau ya, lu bantu masyarakat. Hidup gue gak lama, Dad. Nah, ini untuk Deddy Corbuzier ya. Kalau gue mati, lu tuh berani bela masyarakat. Uya saat ini berani, tapi subscriber dia tuh 1/10 subscriber lu. Gue udah lihat subscriber dia tuh sekitar 3 juta. Lu tuh 33 juta bos. Ya, dia aja berani. Ya, kita tuh orang keturunan. Gua orang keturunan, si Surya, Uya atau si Surya itu juga orang keturunan. Gua respect dia. Lu juga orang keturunan. Gua pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis deh. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu gak lu bawa mati, Dad. Gak lu bawa mati. Lu mati juga nanti masuknya ke peti mati 1 kali 2 meter, gak lebih. Lu mau bawa berapa triliun di peti mati lu? Gak bisa. Ya.
Jadi saran gue, Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gue gak minta lu bantu gue bukan pejabat, gue bukan orang partai, gue gak butuh suara masyarakat, gue gak butuh popularitas. Yang ada gue ngomong-ngomong kayak gini, besok gue masuk penjara atau gue dibunuh orang, ditembak orang, gue siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja ujung-ujungnya. Ya tapi minimal sementara kita di Indonesia, Dad, sementara kita masih hidup, kita bantulah masyarakat lah. Kita bikin Indonesia ini bisa bebas, bisa merdeka, Dad, dari korupsi, merdeka dari oknum. Lu denger gak Mahfud MD itu? Dia cerita, Mahfud tuh cerita semua dari kejaksaan, kehakiman, kepolisian, ya bahkan pengacara-pengacara, itu banyak yang sudah jadi oknum. Ya sekarang kayak lawyer, kalau dia gak main duit, gak nyogok, gimana dia bisa menang? Ya di situ polisi tuh lu lihat yang cepet naik pangkat kayak Wisnu ya. Dugaan gua itu dia naik pangkat cepet karena sering nyogok, sering nyuap ke atasan. Di situ makanya bisa naik pangkat, Dad. Di situ ya. Mungkin lu pun juga tahu, tapi lu nggak berani ngomongin hal itu. Gua berani. Gua mau di penjara besok, gua siap. Ya. Kalau nyawa seorang Alvin Lim perlu hilang, biar Indonesia bisa merdeka dari korupsi, gua kasih, Dad. Gua kasih. Walaupun anak dan bini gua nggak rela, gua kasih nyawa gua. Gua cuma mau ya. Kalau nyawa seorang Alvin Lim hilang demi hilangnya korupsi di Indonesia, gua kasih katanya ya. Luar biasa Pak Alvin Lim. Saya mau kasih hadiah buat si Novi. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya ya, ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya situ ya, serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Surat pencabutannya sudah ada dan minggu depan selesai liburan saya akan kirimkan ke Polda Metro Jaya untuk supaya dicabut karena itu delik aduan, teman-teman ya. Jadi tapi ini tidak, saya tegaskan ya, bukan berarti permohonan maaf saya terhadap dia, saya nggak merasa bersalah, jadi tidak ada yang perlu saya minta maaf di situ ya. Terus kedua adalah ini adalah tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Ya, saya cabut bukan berarti meminta si Novi ini untuk cabut laporan polisinya. Terserah, kalau dia mau jalankan, jalankan saja gitu. Jadi saya nggak bilang, oh saya cabut, kamu nanti cabut ya, enggak. Silakan Anda jalankan laporan polisi Anda di situ ya. Hanya saja terhadap Agus yang melaporkan si Novi saya nggak bisa cabut karena itu pelapornya bukan Alvin Lim, pelapornya adalah Agus Salim ya, dan itu adalah saya di sana hanya sebagai kuasa hukum bukan sebagai pelapor ya. Jadi minimal si Novi ini nggak perlu repot, nggak perlu khawatir tentang saya menyerang dia secara pribadi di situ ya, maksudnya dalam hal laporan ITE tersebut ya teman-teman. Juga saya mau bilang bahwa ya terhadap laporan-laporan polisi lain yang bukan saya melapor ya saya nggak bisa ada kuasa di situ ya untuk mencabut. Yang bisa mencabut adalah pelapor. Juga gugatan akan dilayangkan
minggu depan didaftarkan habis liburan ke pengadilan negeri ya. Jadi saya fokus di gugatan dan gugatan untuk memenangkan secara pengadilan aja di situ. Jadi supaya itu aman ya. Terhadap delik pidana umum ya lihat aja ke depannya di situ ya. Kalau dari pihak Novi masih mau menyerang-nyerang secara pribadi atau melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya, bisa saja saya majukan itu ya, maksudnya bisa aja saya laporkan kembali di situ ya. Tapi untuk saat ini saya memutuskan untuk mencabut laporan polisi yang ada dari saya ya. Jadi saya merasa, apalagi terhadap laporan terhadap Pak Herwanto ya, saya merasa bahwa kita sesama advokat, dan kalau memang ada masalah yang diselesaikan, menurut saya juga nggak pengen lah melaporkan dia ke polisi gitu ya. Maksudnya saya lebih ingin nanti ketemu beliau, bicara baik-baik, apa sih permasalahannya, apa sih keberatannya di situ ya. Jadi biar supaya jelas, karena dari pihak kami berdua nggak pernah sih ada pembicaraan atau pertemuan ya untuk berbicara tuh nggak ada. Jadi saya mau kasih Ya itu ya, sekali lagi ya, salah satu statement yang patut dikenang ya. Berjiwa besar Alvin Lim mencabut laporan terhadap Novi dan juga rekan sesama advokat ya, Pak Herwanto ya. Jadi hal seperti ini patut kita apresiasi guys ya. Dan berikutnya tentu saja ucapan belasungkawa dari Novi ya, dan juga orang-orang yang mengenal beliau ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Barusan saya menerima kabar duka telah wafat, meninggal dunia Bapak Alvin Lim, Bapak pengacara Alvin Lim, pukul 12.00 hari ini 5 Januari 2025. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai orang yang mengenal beliau, saya John LBF turut menyampaikan rasa duka, rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Teriring doa untuk almarhum Bapak Alvin Lim, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan saya turut memberikan support untuk keluarga, baik anak-anak maupun istri almarhum Pak Alvin Lim, diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum Bapak Alvin Lim. Insya Allah, Allah beri tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maaf agak keputus ya, barusan dari Pak John LBF ya. Lanjut ya. Saya, Koko Hirojimot, mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian dari Bapak Alvin Lim. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya berharap keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan keikhlasan. Dan saya berpesan kepada seluruh netizen yang masih saja membuli dan mengolok-ngolok kepergian dari Bapak Alvin Lim ini, kalian stop ya, karena saya mengecam dengan keras, mengutuk dengan keras perbuatan yang tidak terpuji ini. Saya Koko Hirojimot. Ya, ini dari Koko Hirojimot ya, sekali lagi ya, itu betul sekali ya. Tolong hentikan ya bulian atau hal-hal negatif ya di sosmed ya, untuk kepergian seseorang ya, nggak cuman Pak Alvin Lim ya, semualah ya. Jadi hendaknya kita kenang yang baik-baiknya aja ya. Oke, lanjut ya. Turut berduka cita, sekali lagi turut berduka cita. Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan belasungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Gitu. Ya, ini saat live guys ya. Ini kalian minta aku untuk lanjut atau off dulu? Boleh typing nggak guys? Kira-kira Ya, ini jadi posisi pada saat live si Novi ini ya.
live di TikTok ya, dia dengar kabar bahwa Alvin Lim meninggal dunia. Jadi dia juga bimbang ya, ini lanjut apa enggak ini apa namanya live-nya ya, karena ada kabar duka tersebut ya. Walaupun sebelumnya kita tahu bersama Novi dan Pak Alvin Lim ini berseberangan ya, pernah ya. Sekali lagi ya, tadi endingnya cukup bagus ya, cukup ada perdamaian. Pak Alvin Lim mencabut laporannya dan segala macam ya, dan Novi pun dengan segala kerendahan hati, jiwa besar juga mengucapkan belasungkawa ya, dan mendoakan yang terbaik untuk Pak Alvin Lim ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sekali lagi Mas DU juga mengucapkan belasungkawa ya untuk keluarga. Semoga dikaruniai ketabahan ya. Untuk Pak Alvin Lim, selamat jalan ya. Oke. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua agar kalian mendapatkan notif tidak ketinggalan video-video kami berikutnya ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.